Yesus Kristus akan datang. Dialah the Rock of Ages, batu zaman, kerajaan batu yang dilihat oleh Nabi Daniel terungkit lepas, lalu datang dengan kecepatan yang sangat luar biasa, menimpa jari-jari kaki dari patung itu. Maka ketika batu itu, yaitu kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus, menghantam kaki itu, maka hancurlah kerajaan dunia ini, Babel, Medo Persia, atau setidaknya prinsip-prinsipnya ya yang masih dipegang. Semua kerajaan-kerajaan dunia ini diluluh lantakkan, diratakan menjadi apa? Maka kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus berkuasa sampai selama. Luar biasa, luar biasa. Yohanes 14 ayat 1-3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, kata Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini backgroundnya, ini sengaja, ini background yang luar biasa ini. Saya banyak diberkati dengan gambar ini ya. Ini imaji manusia ya. Tuhan kita Yesus Kristus akan datang, lalu malaikat terbaiknya akan menyampaikan, lihat, inilah rajamu yang kau nanti-nantikan itu. Dan kita yang percaya, dan mudah-mudahan semua teman-temanku pada malam hari ini yang mendengarkan pekabaran ini, ya kitalah ini yang akan orang-orang di belakang ini. Kalau saya sangat yakin kita di zaman kita inilah kita akan melihat langsung kedatangan Tuhan. Kitalah generasi terakhir yang akan melihat secara langsung kedatangan Tuhan. Jadi tidak semua orang akan meninggal pada waktu Yesus datang, ya. Tidak benar ajaran yang mengatakan semua orang pasti harus mati. Enggak benar. Tidak benar. Ada orang di dalam 1 Korintus pasal 15, ada orang-orang yang masih hidup yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak mengalami kematian, tetapi kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Tentu sanak saudara kita yang sudah meninggal, Tuhan juga akan bangkitkan dan akan bersama-sama dengan kita menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan dibawa ke rumah Bapa di surga. Dan setelah 1000 tahun kita akan datang kembali ke dunia ini. Dan di dunia inilah kerajaan batu karang itu, the Rock of Ages, kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita umat-umatnya akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Luar biasa, happy ending story, keren ya. Semoga kita berbahagia. Saya sangat excited dengan pelajaran ini. Saya sangat excited. Saya berbahagia dengan pelajaran ini. Saya orang jahat. Saya orang berdosa. Tapi saya percaya kepada kasih karunia Tuhan. Ya, Tuhan, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Hanya satu dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan, yaitu dosa yang tidak mau minta ampun. Dosa yang tidak mau diakui, itulah dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Mau apapun dosa saudara-saudara sekalian, masa lalu kita seram, kacau, sampai kita membayangkannya aja, mengingatnya sampai malu. Darah Yesus cukup untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga kita semua yang mendengar sharing pada malam hari ini akan diselamatkan Tuhan. Dan kalau masih ada
urusan kita yang belum selesai, dosa-dosa kita yang masih belum diselesaikan, segera selesaikan pada malam hari ini juga. Pada hari ini juga ketika teman-teman mendengar pekabaran, selesaikan masalahmu. Akui di hadapan Tuhan. 2 ayat terakhir sebelum kita tutup. 1 Yohanes 1:19. Jika kita mengaku dosa kita, maka ialah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Yesaya 1:18, baiklah marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Itu janji Tuhan. Saya bangsat, banyak dosa saya kawan-kawan. Bukan orang-orang baik amat, bukan orang-orang suci amat, tapi saya percaya darah Yesus sanggup untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Kalau kita akui, maka Tuhan berjanji, Tuhan akan ampuni. Dan pengampunan itu tanpa syarat. Akui. Ya tinggalkan juga lah karena pertolongan Tuhan ya. Ya, sekalipun kita jatuh berulang-ulang, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Ini luar biasa. Ini jadi enak sharingnya. Saya teringat juga ada ayat dalam Alkitab, yaitu ular itu akan mematok kaki dari benih dari perempuan itu. Tetapi benih dari perempuan itu, yaitu Yesus Kristus, dan ya dan amin, tentu anak-anak Tuhan juga yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhannya. Kita juga adalah benih. Ya, kita juga adalah, memang benih itu tunggal, yaitu Yesus. Tapi saya percaya kita juga anak-anak Bapa yang di sorga. Akan meremukkan kepala ular itu. Jadi kaki ini artinya dipatok pincang kita. Artinya ya banyak dosa-dosa kita. Sering kita jatuh dalam dosa. Tapi teman-teman, selama penebus kita hidup, selama jenderal terbaik kita Yesus Kristus hidup, kita hanya akan jatuh dan pincang. Tapi jangan terus jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Sampai oleh karena rahmat dan kasih karunia Tuhan, kita meremukkan kepala ular itu. Kita menjadi orang-orang pemenang yang menang mengalahkan dosa-dosa kita. Amin. Kita harus belajar untuk hidup suci. Tetapi bukan karena kita di bawah hukum Taurat. Itu bukan karena di bawah hukum Taurat. Tapi kita nggak boleh menghina dan menyepelekan hukum Taurat. Kita bukan hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu harus bergumul untuk hidup suci. Harus bergumul untuk taat seluruh hukum-hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan. Termasuk hari Sabat. Hukum yang keempat. Semoga kita menjadi hidup suci, manis di hadapan Tuhan, menjadi warga negara yang baik, mengalahkan dosa, dikuduskan, dan siap menanti kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Oke, teman-teman, salam cerdas iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.